Baik pemirsa Aja TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat berjumpa kembali dalam program Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Di studio saya bersama teman saya Bapak Jalaluddin TB. Beliau adalah seorang yang terikat hatinya dengan masjid, masih salat 5 waktu di masjid walaupun usia beliau sudah berkepala 7 ya. Begitu Pak Jalal ya? Hampir kepala 8. Hampir kepala 8. Dan beliau juga salah seorang yang selalu membaca Al-Quran di rumah ya. Membaca Al-Quran sudah bagian dari kesenangan beliau ya. Baik pemirsa Aja TV, kami beri kesempatan kepada pemirsa untuk bertanya lewat SMS ke nomor 08 13 60 256228. Saya ulangi, nomor yang tertera nanti di layar kaca 08 13 60 6228. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan atau SMS ya. Dengan tema kita hari ini, menjaga kesehatan. Ya. Baik, untuk kita buka kesempatan ini, kita berikan kepada Bapak Jalaluddin, mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Silakan. Yang saya tanyakan mengenai umpamanya kita datang untuk dukun untuk berobat, apakah itu bisa apa tidak? Datang ke dukun ya? Ya. Iya, bagus sekali pertanyaannya ya. Di dalam masyarakat Aceh ini ada istilah tabib, Ya, tabib. ada istilah dukun ya. Kadang-kadang kabur yang mana dukun, yang mana tabib. Kadang-kadang dukun juga disebut tabib, tabib juga disebut dukun. Padahal di dalam fikih, tabib itu adalah dokter. Dokter baik dokter modern maupun dokter tidak modern, tengku-tengku di kampung itu yang merajah dengan ayat Quran, dengan hadis, datang kepada ulama-ulama yang bisa mengobati orang, yang juga terkenal dengan tabib, itu dibolehkan dalam Islam. Dibolehkan dalam Islam. Sedangkan dukun adalah orang-orang yang memelihara setan, memelihara jin, berteman dengan jin ifrit untuk menyembuhkan orang, menyakiti orang, dan meramalkan nasib-nasib orang. Jadi dalam Islam percaya kepada dukun itu bisa membawa kesyirikan, berdosa besar, apalagi mendengar ramalan-ramalan dari dukun. Jadi datang kepada tabib berobat itu boleh, datang kepada dukun itu diharamkan. Tapi dukun yang kita maksudkan adalah dukun yang menggunakan perantaraan setan atau jin. Ilmu hitam lah. Ilmu hitam atau tidak ilmu hitam yang jelas. Hati-hati dengan dukun itu yang sering menipu-nipu orang. Ada juga dukun palsu. Itu termasuk menipu orang. Misalnya ya, meramalkan kamu akan mati 3 bulan lagi. Kecuali kamu akan bersedekah sekian-sekian. Kepada siapa? Ya kepada saya, kata dukun itu. Jadi itu haram kita dengar dukun-dukun seperti itu. Atau menyebarkan fitnah. Oh, yang berkenang ronean tetangga ron. Karena iri hati ke ron belum ada baru. Padahal tetangga kita nggak tahu apa-apa. Akhirnya kita benci sama tetangga. Itu adalah kerja dukun-dukun palsu. Kita haram percaya kepada mereka. Demikian pemirsa, terima kasih kepada Bapak Jalaluddin TB yang telah bertanya. Baik, kita tunggu lagi SMS dari pemirsa ya. Kita akan baca nanti. Sebelum kita tunggu, kita ingin juga mengingatkan bahwa kehidupan di dunia ini ada dua jalan ke
kebaikan dan jalan keburukan. Jalan kebaikan adalah kita selalu dalam ibadah kepada Allah, dalam kebenaran, beramal saleh di dunia, dan kalau kita mati nanti di dalam alam barzah juga mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di alam akhirat nanti juga kita mendapat surga. Di padang mahsyar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah kayu besar yang rindang dan terhindar dari terik matahari sebelum kita masuk surga. Ada satu jalan lagi yang disebut jalan kiri, jalan ke neraka. Di dunia orang itu rusak, pembohong, pembunuh, penipu, amal ibadahnya tidak ada yang baik-baik, mati, kemudian mendapat azab dalam kubur. Dan di hari akhirat juga dibangkitkan dengan wajah yang hitam di dalam terik matahari, terbakar dalam terik matahari, dan nanti setelah dihisab juga dikirim ke neraka. Jadi kita ingin tahu bagaimana Allah menempatkan orang-orang yang beriman. Ya. Orang yang beriman ini adalah orang-orang yang takwa. Di dalam surah Al-Qalam Allah di dalam surat terakhir An-Naba, Allah menggambarkan indahnya hidup kemenangan. Innalil muttaqina mafaza hadaika wa anaba wa kawa'iba turaba wa ka'san dihaqa. Itu sangat indah bahasa Al-Quran itu. Sungguh orang-orang yang menang adalah orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu akan menang. Apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka itu? Hada'iqa wa anaba, yaitu kebun-kebun dan buah anggur. Jadi dalam surga itu ada buah-buah anggur, kita kebun-kebun yang nikmat luar biasa. Diberikan kepada orang yang takwa tadi. Wa kawa'iba turaba, gadis-gadis remaja yang sebaya. Bidadari diberi jodoh kita, bidadari cantik-cantik luar biasa. Untuk memenuhi keinginan syahwat, cinta, kita bisa bersenggama dalam surga dengan bidadari luar biasa. Dalam hadis dikatakan per orang dikasih 30 orang. 30 orang bidadari untuk kita bersenang-senang dengan gadis yang sangat indah ini, yang sangat rupawan nih, diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan tangan Allah sendiri diciptakan bidadari itu. Dia tidak punya anak, tidak punya ayah dan tidak punya ibu, bidadari itu. Sendiri dia, sendiri. Dari cahaya, dari nur diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'san dihaqa, jadi tempat minum kita gelas-gelas yang berat berisi minuman yang enak-enak ya, makanan-makanan yang enak. La yasma'una fiha laghawan wala kidzaba, dan di sana mereka tidak mendengar percakapan yang buruk-buruk. Juga tidak ada yang dusta. Jadi penghuni surga itu kalau ngomong yang baik-baik, tidak bersenda gurau, tidak yang buruk-buruk. Pemirsa Aja TV, jangan kemana-mana. Kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut.